Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemes. Hari ini kita akan melanjutkan kerjaan yang kemarin. Ini yang bit injeksi atau bit FI yang kita analisa kemarin. Ternyata memang benar penyakitnya di kelahar bandul. Sekali lagi, ternyata memang benar penyakitnya di kelahar bandul. Nah, ini bekasnya. Ini yang analisa kemarin kita yang kita analisa dengar suaranya itu setelah kita lepas kanan kiri itu tetap ada bunyi kletak 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 kletak. Nah, ini ternyata ini setelah kita cek, setelah kita bongkar kelahar bandulnya seperti ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan analisa kemarin. Kita nanti akan masang raketnya, akan ngerakit kerjaan yang kemarin. Oke, lanjut kita video. Saksikan video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada yang mau ditanyakan silahkan isi kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tujuannya berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, lanjut ke video. Ini kita akan ngerakit pelan-pelan. Ini kondisi askreknya, karena ini kelaharnya masih baru, jadi kita harus butuh proses pelan-pelan ya. Tapi intinya nanti kalau sudah jadi nggak perlu ngerayen. Ngerayen itu kalau bubutan atau kolteran piston baru itu ngerayen. Tapi ini enggak ya, ini cuman kelahar bandul atau kelahar askrek, jadi nggak perlu ngerayen. Olinya ganti baru langsung bisa tancap gas. Cuman ini masangnya harus hati-hati banget ya. Masangnya harus hati-hati banget, soalnya kadang-kadang ya itulah, takutnya meleset. Nah, ini kalau kondisi crankcase matic seperti ini, bagi teman-teman yang pengen menyaksikan atau ingin menyaksikan silahkan cermati bener. Ternyata dalamannya bit injeksi itu seperti ini, bit matic dalamannya seperti ini. Mudah-mudahan siapa yang teman-teman yang atau salah satu pasien bengkel ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Ternyata dalamannya matic itu seperti itu toh, gitu kan. Nggak ada gigi, nggak ada transmisi, nggak ada apa segala macam. Nah, itu barangkali ada yang berpendapat seperti itu, monggo silahkan saksikan dari awal sampai akhir agar bisa mengikuti dalam perakitan yang kita bongkar kemarin. Jadi masalah nanti penyakitnya misalnya ada yang lain kecil-kecil, nanti kita bahas yang selanjutnya. Yang pasti kita selesaikan dulu penyakit ini di bagian kelahar bandul atau kelahar askrek. Ini harus kita ganti dulu, harus kita selesaikan, karena nanti efeknya terlalu jauh kalau nggak misalnya di ini ya. Jadi kita analisa kita kemarin berarti benar ya, ganti ini bagian kelahar kanan kirinya cukup, jadi nggak perlu dibubut atau kolter, jadi nggak perlu diganti piston ataukah ganti stang. Nah, ini terlalu luar biasa kalau stang, makanya analisa kita pelan-pelan. Ternyata memang benar firasatnya dengar suaranya seperti itu, karena ini dulu kejadiannya sama yang pernah kita alami di bengkel. Itu motor Vario LED 110, motor Vario 110 LED ini dulu penyakitnya sama, kletak kletek kletak kletek gitu kan, sedikit kletek, nanti kalau digas kletek gitu kan. Awalnya kita menganalisa itu sejenis kayak kalau dulu yang pernah kita analisa juga pernah motor bergerigi bebek, contohnya dulu kalau nggak salah itu Supra ya, kelahar bandul kletak kletek kletak kletek. Nah, intinya seperti itu. Berarti ini kita menemukan analisa yang berikutnya ya. Oke, lanjut. Honda Beat FI atau injeksi ini kan bisa dibilang matic cc-nya sudah tinggi ya. Cuman ini memang ciri khas matic.
yang kita pernah alami, rata-rata kalau bongkar di bagian askrek atau kelahar bandul ini biasanya kan sesak ya, masuknya itu sesak karena kemungkinan amplasnya sudah aus, jadi kita belum sempat ke situ ya. Jadi ini kondisinya yang baru. Nah, ini kita proses pelan-pelan masang crankcase. Hati-hati banget ya, crankcase ini sebenarnya nggak boleh ini terlalu dipaksain karena nanti takutnya pecah. Crankcase-nya Matic ini rata-rata beda dengan kondisi motor bebek ya. Ini terlalu ringan banget, dalam arti lebih sportif, lebih gagah Supra 125. Tapi kalau kelasnya Matic memang rata-rata seperti itu. Nah, ini sudah kita pasang ya kanan kirinya. Nanti tinggal piston depan ke depan. Oke, ini sudah kita rakit pelan-pelan, step by step prosesnya seperti ini. Nah, ini setelah kita cek juga seal bandulannya ini basah ya, jadi kita ganti sekalian. Nah kurang lebih seperti ini. Kita congkel seal askreknya. Bagi teman-teman yang belum pernah melakukan ini, silahkan simak, silahkan cermati caranya mencongkel seal askrek atau seal bandulan seperti ini. Bit FI atau bit injeksi, bit karbu sama, prosesnya sama, mencongkelnya sama biar cepet ya. Nah, ini pistonnya kemarin cukup kita bersihkan aja, jangan sekali lagi jangan digeser-geser ringnya ya. Ring sama piston jangan digeser-geser untuk menghindari kondisi dari awal nggak ngasep, setelah kita bongkar ngasep. Nah, ini untuk menghindari itu kebanyakan banyak yang mengalami hal seperti itu ya. Makanya untuk teman-teman kita sarankan jangan, misalnya kondisi bongkar seperti ini pistonnya nggak diganti, itu jangan katakanlah digeser-geser kondisi ringnya, biarkan aja dari awal sampai akhir. Nanti kalau waktu masang nggak bingung, kondisinya sudah seadanya, tinggal masang gitu kan. Hati-hati banget kalau kondisi sudah ringnya sudah geser-geser dari awal, pasti rata-rata ngasap. Kita sudah pernah ngalami, kita sudah pernah mengikuti seperti itu. Nah, ini hati-hati banget ya masalah ring, jangan sampai ada yang terselip. Nah, ini harus hati-hati banget ya, kondisi masang ring ini harus hati-hati banget, jangan sampai fatal karena ring ini memang benar-benar luar biasa ya.
Oke, kita lanjut nyekur dulu ya. Ini mau nggak mau kalau kondisi ruang bakar kelasnya Matic ini memang harus benar-benar bersih ya. Dalam arti jangan sampai dibiarkan kondisi kerak itu harus menumpuk di kondisi ruang bakar untuk kelasnya Matic. Karena kelasnya Matic ini sedikit aja kelep keganjal kotoran dia akan mogok, dalam arti susah hidup. Kondisi ruang kompresi ini sudah kepadatan dengan kotoran atau kerak, jadi ya paling nggak perawatan berkala lah. Jadi untuk teman-teman semua silahkan bisa menghitung atau dalam penggunaan motor sekian bulan sekian kilo gitu kan, jadi bisa menganalisa sendiri. Yang pasti sekiranya untuk motor ini sama untuk melepas silnya. Nah, ini sudah kita sampai ke sini ya. Ini tinggal ngencengin baut kop, habis itu setting klep udah selesai, tinggal masang bagian gardan udah selesai. Jadi intinya satu motor full ini yang kita ganti itu penyakit utamanya itu di kelahar bandul. Habis itu di bagian strength ini kurang ya, karena kendor sedikit aja pasti berulah. Sekali lagi, ini bongkaran analisa kemarin ini kita selesaikan hari ini, dan ternyata memang dari sekian banyak spare part yang kita bongkar dalam satu motor bit injeksi ini yang bermasalah cuman ini apa namanya, kelahar bandulnya ya. Jadi full satu motor penyakitnya cuma di kelahar bandul, cuman menganalisanya panjang. Jadi ya itulah resikonya seorang kerjaan bengkel. Jadi nah, dalam menganalisa itu memang begitu, harus butuh konsentrasi tinggi, nggak boleh gegabah. Jadi ya begitulah proses. Nah, ini tensioner kampratnya ya, setelan kamprat. Ini memang harus benar-benar diperhatikan untuk kelasnya Matic. Salah sedikit persepsi dalam arti pemasangannya ada yang salah atau kondisinya di bagian kelep bocor segala macam. Sebenarnya Matic ini yang bikin lemah di bagian klep atau mudah keganjal kotoran, dalam arti Matic ini sering mogok. Jadi rata-rata kadang-kadang kalau dibandingin dengan motor bebek, motor bergerigi itu memang jauh. Dalam arti jauh tuh ada personelnya tok, ada eceran. Nah, itulah.
Oke, kita lanjut pelan-pelan ya, mengetopkan sekali lagi. Untuk mencari top TMA, ini kondisi piston di bagian depan atau diputar di bagian depan paling ujung, bisa dibilang titik TMA. Setelah piston kondisi TMA ini, pasangkan kembali kop baut jepitan ini, baut vakum. Ini kondisinya harus benar-benar singset ya, nggak boleh keluar angin, nggak boleh bocor. Nah, ini terakhir kita setting klep. Setelah setting klep nanti kita pasang lanjut kop, tutup kopnya, habis itu lanjut ke bagian injeksinya. Kalau dari riwayat motornya datang, ini penyakitnya cuma suara kasar, jadi seharusnya ini nggak ada perubahan di bagian injeksi. Seharusnya injeksi ini nggak ada bermasalah, seharusnya. Cuman kadang-kadang yang kita alami, motor habis bongkar, kadang-kadang habis katakanlah bongkar mengurusi mesin gitu kan, kadang-kadang bisa merembet, apinya bisa hilang habis dibongkar, entah injeksinya terlalu deras gitu kan. Kita juga belum begitu paham, pengeluaran sedikit-sedikit gitu kan. Cuman kan kalau dipikir ini, per klepnya ini kalau misalnya didobel kayak motor bebek atau katakanlah Supra gitu. Kalau di logika seperti itu kira-kira masuk akal apa enggak? Cuman silahkan teman-teman yang suka dengan video ini like, comment, dan subscribe, tekan lonceng. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Nah, ini kop, ini namanya tutup kop ya. Oke, sekali lagi ini adalah pemasangan atau analisa terakhir. Ini sudah dipasang. Yang pasti kita analisa kemarin itu memang benar, cuman harus atau nggak ada salahnya kelasnya motor matic ini nggak boleh sembarangan dalam melakukan injeksi. Nah, seperti ini prosesnya. Hati-hati banget ya ngencengin baut di sini. Baut di sini rawan banget, baut L. Pelan-pelan banget. Nah, ini boxnya ya. Box ini fungsinya kenapa motor matic rata-rata dikasih box. Nah, ini fungsinya ini untuk mendinginkan mesin. Nah, kenapa filter seperti itu? Logikanya kok mendinginkan mesin gitu. Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Logikanya seperti ini. Kita akan mengupas tuntas tentang apa hubungannya setiap motor matic rata-rata dibikin box seperti ini, habis itu dikasih kipas. Nah,
kita jelaskan motor matic itu kayak matic, ada juga sih motor gerigi yang menggunakan seperti ini kayak Post One gitu kan. Cuman rata-rata memang kalau motor matic rata-rata iya. Nah, kita jelaskan sedikit motor matic ini kan ada atau bisa dibilang ini ya apa namanya, kelasnya ringan. Nah, seperti ini yang bawah sekali lagi ya, ini yang bawah, hati-hati banget kelasnya ini kayaknya sudah keropos, jadi mau gak mau nanti kita pasang, kita tinggal ngomong sama orangnya diganti apa enggak gitu kan. Tapi beliau datang ke sini ini hanya untuk ini apa namanya, penyakit sederhana kecil. Oke, ini kita lanjut. Nah, ini hati-hati banget ya masang seperti ini, jangan sampai patah. Jadi kalau patah luar biasa nggak enak sama orang. Kita bahas juga ini box. Habis itu kita bahas kipasnya tadi, fungsinya ya ini angin yang dihasilkan kipas dari magnet ini akan masuk ke dalam sini. Nah, seperti ini hati-hati banget ya, butuh ketelitian, padahal ini sepele masangnya, cuman intinya cuman masang box ya seperti ini. Oke, mudah-mudahan ini nanti nggak ada kendala ya di injeksi, karena dari awal datang ke sini ini memang nggak ada kendala ya, memang kondisinya normal. Kendalanya cuman satu, bunyinya letak 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 dah gitu kan. Jadi setelah kita ganti gambar laker noken as, mudah-mudahan sembuh, nggak ada yang lain. Nah, kita mulai masang injeksinya seperti ini.
Nah, seperti ini kondisinya injeksi bit FI ini. Kita nggak perlu bongkari semua ya, kita satu paket seperti ini. Nanti kita tinggal ganti seal askrepnya. Jadi nanti kita pasang dulu boxnya, karena kita bersihkan dulu. Nanti baru kita pasang seal askrep atau seal bandulan. Nah, seperti ini step by stepnya. Jadi soket-soket kabel ini cuman cukup untuk dilepas saja ya, nggak harus diproeteli semua sampai habis, itu nggak. Memang injeksi ini kelemahan bedanya di sini soketnya banyak banget, nggak kayak motor bebek. Tapi motor bebek juga ada kekurangannya juga ya. Setiap misalnya turun mesin atau bongkar mesin, memang banyak transmisi, banyak ini itunya segala macam. Jadi ya masing-masing motor, tipe motor bebek sama matic ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ya seperti itulah perkembangan teknologi, seperti itulah perkembangan dunia otomotif. Maka kita juga harus selalu aktif untuk mengikuti terus update-update terbaru, terus semakin ke depan harus semakin mengikuti perkembangan update-nya otomotif atau update-nya dunia perbengkelan. Oke, ini sudah sedikit lagi sudah selesai ya. Tinggal masukin dulu ke Honda. Oke, ini sudah kita siap masang.
siap nyentelin ke bodi ya. Nanti kita tinggal bagian seal askreknya. Nah, ini sudah terakhir ya, ini sudah kita rakit ke bodi. Bentar lagi kita langsung hidupkan, tinggal masang seal. Nanti bagaimana hasilnya, apakah ada kendala yang lain atau tidak. Syukur-syukur sekali hidup langsung halus, ataukah ada